Karena tidak ada mens rea. Nah, saya tertarik membahas mens rea ini. Menurut Prof. Gayus, dalam kasus ini pasti ada mens rea karena terbukti. Kalau bagi saya tidak tepat masuk sebagai ada tidak adanya mens rea. Kalau mens rea itu niat jahat. Karena ya? hukum pidana tidak mempersoalkan pikiran orang, tapi perbuatan orang. Di mana perbuatan yang kemudian dinyatakan sebagai niat jahat dalam kasus Nadiem? Nah, ini perbuatan menghasilkan kesalahan yang dinilai oleh hakim layak untuk dijatuhi hukuman. Contohnya misalnya Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809 miliar. Kenapa mesti buru-buru Yang Mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Saya divonis secara praktis 15 tahun. Karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Di mana saya bisa mendapatkan keadilan. Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk berjuang. Tim penuntut umum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut dan kami tetap mengapresiasi dan menghormati putusan pengadilan yang telah ditetapkan. Namun kami mengajukan pada hari ini, tim penuntut mengajukan upaya hukum banding. Hakim mengatakan bahwa tidak ada aliran dana ke Nadiem. Begitupun hakim yang dissenting opinion, tidak ada yang mengatakan aliran dana. Bagaimana orang yang tidak ada aliran dana, tidak dapat keuntungan apa-apa, harus kena uang pengganti? Kalau amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kan sepenuhnya adalah hak yang ada pada Presiden. Dan seperti kasus Thomas Lembong kan Pak Presiden memberikan rehabilitasi terhadap beliau. Terhadap kasus Pak Nadiem ini belum ada pembicaraan ataupun usulan sama sekali. Sehingga kami melihat ini proses persidangan berjalan secara normal. Kok seperti digiring agar Nadiem masuk. Nampaknya memang target, tapi saya tidak tahu sampai sekarang itu Nadiem tuh musuh politiknya siapa, musuh konglomerat hitamnya siapa dan sebagainya kan kita nggak pernah dengar ya. Ini anak lurus-lurus saja gitu. Penentu terakhir itu keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim itu kita kan tidak tahu, namanya keyakinan kan di hati, bisa dibeli ya kan, bisa dijual. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan tambahan 5 tahun karena tak mampu membayar uang pengganti lebih dari 800 miliar rupiah. Penilaian hakim terpecah, opini publik terbelah. Ada yang meyakini Nadiem korupsi, ada pula yang mengamini ia korban kriminalisasi. Benarkah ada ruang yang remang di balik lembar amar putusan? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara.
Saya akan panggilkan langsung narasumber saya pada malam hari ini, istimewa sekali. Yang pertama adalah istri dari Nadiem Makarim, Mbak Franka Makarim. Selamat malam Mbak Franka. Kemudian pengacara Nadiem Makarim, Bung Ari Yusuf Amir. Selamat malam Bung Ari Yusuf Amir. Silakan. Kemudian Hakim Agung 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun. Selamat malam Prof. Ini pendekar hukum kita. Silakan Prof. Terima kasih. Silakan Prof. Kemudian saya panggilkan Ketua KPK 2022. Oke, tahunnya Ketua KPK pada zamannya, pimpinan KPK pada zamannya. Kemudian juga pernah menjabat Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor 2012-2015. Ia adalah Bung Alexander Marwata. Karena pimpinan ketua KPK tuh kadang-kadang suka ganti-ganti. Karena satu ada yang dikriminalisasi juga katanya gitu kan. Lalu kemudian wakil ketuanya naik jadi ketua. Silakan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Dirdik Jampitsus periode 2011-2012, Bung Jasman Panjaitan. Selamat malam Pak Jasman. Wah, datanya lengkap kayaknya nih. Dengan tab-nya. Silakan. Silakan, Pak. Bisa. Sebelah sini, Pak. Kemudian Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua BPK 2019-2022, Bung Agung Firman Sampurna. Selamat malam, Bung AFS, Chief AFS. Iya, silakan. Pemerhati dan praktisi pendidikan, Bung Indra Haris Miaji. Selamat malam, Bung Indra. Waktu pemilu kemarin sempat rame-rame, tapi luar biasa. Kemudian pendiri Grass News dan juga penulis di media sosial, Agustinus Edi Kristianto bersama dengan mahasiswa. Selamat malam Bung Agustinus. Selamat datang di Rakyat Bersuara. Saya mulai dari Mbak Franka. Mbak Franka, saya ucapkan dulu selamat ulang tahun hari ini. Anda ulang tahun hari ini. Dan terima kasih Mas Aiman, sama-sama. Selamat ulang tahun juga. Tanggalnya sama kebetulan ya. Tapi saya ingin tanyakan, ini ulang tahun pertama Anda tidak bersama dengan suami Anda? Ini adalah ulang tahun pertama dalam situasi yang berat ini, dan tapi kami sangat bersyukur bahwa kami masih bisa bertemu dengan Mas Nadiem, bisa bersama karena dia juga masih dalam tahap pemulihan sekarang, Mas. Sekarang posisi di tahanan rumah. Tahanan rumah masih. Masih dalam tahanan rumah. Betul. Dan tentu menunggu eksekusi ketika nanti sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang entah kapan. Betul. Kami masih menunggu dan kami akan selalu berdoa agar Mas Nadiem mendapatkan keadilan dan kebebasan yang... Anda masih meyakini itu? Ceritakan kepada kami, kepada Indonesia, kepada dunia, di mana Anda memiliki keyakinan bahwa Mas Nadiem tidak bersalah sama sekali dalam kasus ini. Sebagai seorang pendamping yang sudah bersama hampir 20 tahun, Mas, kami saling mengenal dan saya tahu betul apa yang menjadi niatnya saat dia bergabung dalam pemerintahan. Itulah sebabnya saya tahu siapa dia, niatnya, apa yang dikerjakan pada saat itu juga kami semua bisa tahu dari fakta persidangan, bukan hanya dengan keyakinan, tapi juga pada akhirnya saya mempercayai bahwa sistem keadilan kita nantinya dapat memberikan keadilan yang betul-betul merefleksikan fakta yang ada. Di mana yang membuat Anda bingung sehingga Anda bisa mengatakan bahwa, koreksi kalau saya salah, Mas Nadiem dikriminalisasi? Saya rasa sebagai orang awam, Mas, karena saya mengikuti sidang dari awal di Januari 5 sampai
kemarin putusan gitu ya, saya, orang tuanya, keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat bisa mempunyai akses yang sama untuk melihat persidangan, apa yang telah dijabarkan oleh semua saksi fakta, saksi ahli, bukti-bukti yang terbuka tidak sama sekali mendukung dakwaan, bahkan mematahkan. Tapi memang saya tahu hal itu telah diputuskan yang berbeda, tapi itulah sebabnya kami tetap menghormati jalur hukum yang ada dan pada hari ini kami memasukkan memo banding. Tapi saya harus fair juga. Ketika ada perbedaan pendapat di antara hakim, tentu mayoritas yang menang. Tapi perbedaan pendapat ini bukan 3-2, tapi 4-1, yang artinya dari sisi kekuatan, hakim boleh dikatakan sangat meyakini bahwa Mas Nadiem bersalah. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini dan keyakinan apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik bahwa hal tersebut tidak masuk akal? Mungkin di sini dengan adanya bapak-bapak yang mewakili pendapat-pendapat maupun semua keyakinan yang ada tersebut, mereka lebih berkompetensi untuk menjawab substansi daripada itu. Tapi Mas, saya juga... Yang saya tanya mungkin nilai yang mungkin Anda bersama 20 tahun. Yang Anda menilai bahwa value itu yang dimiliki Mas Nadiem dan tidak akan mungkin itu berubah. Apalagi kemudian melakukan korupsi sebegitu besarnya. Mungkin bukan hanya saya yang bisa jawab itu sebenarnya Mas. Semua orang yang mengenal Nadiem, baik dari 20 tahun yang lalu atau mungkin pada saat bekerja bersama dia, itu pasti bisa menjawab bahwa integritas adalah harga mati. Bahwa ada yang bisa menuduh ada kelalaian atau hal lainnya, itu di dalam kasus ini tidak terjadi. Dan sekali lagi saya ingin mengutarakan bahwa suami saya bukan orang yang sempurna, apalagi menteri yang sempurna. Dan kebijakan manapun menurut saya tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau memang ada yang salah dalam bagian eksekusi atau bagian pelaksanaan gitu, itu bukan dalam ranahnya. Dan apabila memang terbukti, harusnya orang yang memang melakukan langsung itu yang mungkin harus diadakan di sini gitu. Tapi ya orang yang melakukan langsung, maksud saya mereka yang memang melakukan eksekusi atau pelaksanaan di lapangan Mas, bukan pembuat kebijakan. Artinya Anda meyakini bahwa korupsi itu terjadi, tapi bukan di Mas Nadiem pembuat kebijakan, tapi di level pelaksana. Menurut fakta persidangan Mas, memang ada yang menerima gratifikasi di sana dan kami kaget sekali bahwa puluhan orang yang dikatakan dalam persidangan itu menerima itu semua dan sudah dilaporkan, tidak satupun yang ada dicek gitu ya, ditelusuri, bahkan malah dijadikan saksi. Mereka semua bebas. Mereka semua bebas. Menerima gratifikasi, menerima korupsi itu di level pelaksana mereka bebas, tapi pembuat kebijakannya justru dipidana 15 tahun penjara. Iya Mas. Itu yang mengusik rasa keadilan Anda. Yang mengusik rasa keadilan saya adalah suami saya yang telah ditahan sejak 4 September 2025 sampai hari ini, setelah melewati persidangan, setelah mengutarakan dan memperlihatkan semua bukti yang ada, masih belum juga mendapatkan keadilan. Itu yang mengusik saya. Oke, saya tanya dulu mungkin ke Prof. Gayus. Bagaimana mungkin ada orang gratifikasi di bawah pelaksana tidak kemudian dikenakan jerat hukuman, tetapi kemudian hanya pembuat kebijakan yang dikenakan hukuman yang begitu berat? Bagi pandangan saya, dinamika menghadapi putusan ini memang sudah terpolarisasi ke banyak pihak. Hari ini seperti disampaikan tadi mau terbelah betul. Jadi situasi memang terbelah. Tapi konsep praduga tak bersalah harus dikedepankan. Sampai hari ini putusan hakim belum menjadi putusan yang final. Masih ada upaya hukum lain. Itu hak dari pihak yang diputuskan bersalah. Namun kita harus menghormati pengadilan dan saya sepakat kalau itu putusan pengadilan harus dihormati sebagai negara hukum. Namun kita juga perlu sebagai masyarakat mendalami hal-hal yang ada pada putusan itu secara netral. Ya, seperti apa? Pertama, mungkin saya melihat adanya
dissenting opinion. Ya. Dissenting opinion ini ada temannya sebenarnya, adanya concurring opinion. Concurring itu tidak mempersoalkan putusan serat-mat berapa tahun, tapi esensi dari substansi putusannya berbeda walaupun sama putusannya. Nah, ini menjadi juga perhitungan masyarakat di luar. Apakah dengan dissenting ini dilakukan oleh seorang hakim menjadi lemahnya putusan, atau sebaliknya dissenting ini memperkuat putusan? Artinya hakim betul-betul berjuang bersama-sama untuk tidak ada kompromi, sehingga timbullah dissenting opinion ini, maupun sifatnya concurring di dalamnya, karena ada hal-hal dimuat di situ, karena tidak ada mens rea. Nah, saya tertarik membahas mens rea ini. Menurut Prof. Gayus, dalam kasus ini pasti ada mens rea karena terbukti. Kalau bagi saya tidak tepat masuk sebagai ada tidak adanya mens rea. Kalau mens rea itu niat jahat. Karena ya? hukum pidana tidak mempersoalkan pikiran orang, tapi perbuatan orang. Di mana perbuatan yang kemudian dinyatakan sebagai niat jahat dalam kasus Nadiem? Nah, ini perbuatan menghasilkan kesalahan yang dinilai oleh hakim layak untuk dijatuhin hukuman. Contohnya misalnya di sini? Saya tidak bisa saya tidak membaca. Menguntungkan pihak ketiga, pihak lain. Ya bisa begitu, atau tidak menguntungkan dirinya secara langsung juga bisa. Jadi ini kan pikiran-pikiran yang dicurigai, apakah ada niat jahat atau ada guilty mind. Ya. Tapi kalau terbukti oleh pengadilan artinya pasti ada niat jahat. Begini, saya yang persoalkan adanya guilty mind atau adanya satu pikiran yang memang tidak kotor. Ini kan dipersoalkan di dissenting opinion seperti itu. Ini yang mengatakan juga yang hakim yang dissenting. Jadi ini masyarakat sekarang dengan pengetahuan hukumnya mulai menghitung. Tapi intinya apakah dengan dissenting ini putusan ini menjadi lebih kuat atau lemah, kan terpecah. Saya tidak bisa mengukur itu karena saya bukan hakimnya. Tapi kira-kira terpecah itu karena ya berarti nggak solid ini dalam putusan ini. Tapi kalau yang mendukung atau yang merasa ini adil, ya ini betul-betul pertempuran hakim ini untuk menentukan apakah salah apa tidak. Skorsnya 4-1. Betul, 4-1. Saya ke Bung Agung Firman Sampurna. Chief Agung, Anda ahli ya di dalam kasus ini dari sisi Mas Nadiem. Dari mana kemudian, saya tanyakan dulu, Anda seorang profesional, ketua BPK pada zamannya. Di mana kemudian Anda merasa terpanggil untuk membela kasus ini? Saya boleh katakan membela, saya garis bawahi ya. Membela Nadiem. Ya, kebetulan saya diberikan berkas-berkasnya oleh Pak Ari Yusuf Amir. Kami bertemu di Palembang, beliau tanya apakah saya mau membela. Saya katakan apakah ada dokumen-dokumennya, saya pelajari dulu. Saya baru akan memberikan dukungan saya, memberikan pendapat profesional saya, yang mungkin itu dianggap sebagai pembelaan, dan saya kira memang ia setelah mempelajari. Setelah kemudian mempelajari secara mendalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada saya, khususnya terkait dengan laporan hasil audit kerugian negara yang digunakan sebagai bukti dari kasus ini. Kan ada kerugian negaranya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kerugian negara itu kan ada metode menghitungnya, Pak Iman. Tetapi mari kita bicara fakta persidangan, karena ini kan waktunya pendek. Fakta persidangan itu memperlihatkan bahwa harga jual, kan sebenarnya kasusnya ini adalah laptopnya nih ya. Harga jual laptop itu di bawah harga pasar. Itu diakui oleh auditor yang menyusun LHA kerugian negara ini. Dengan entah metode apa yang digunakan oleh mereka. Tetapi kenyataannya adalah ternyata kerugian negara itu tidak terjadi. Karena dia harganya di bawah harga pasar, maka bagaimana ngitung selisihnya? Padahal kan sebenarnya pada saat melakukan proses pengadaan yang dilakukan oleh LKPP, sekali lagi yang melaksanakannya adalah LKPP. Tidak dilakukan oleh Nadiem, tidak dilakukan oleh PA, tidak dilakukan oleh KPA, tidak dilakukan oleh PPK, tapi diserahkan kepada LKPP. Itu sebenarnya sudah banyak sekali pengamanan yang dilakukan, mulai dari penentuan SLR ya, Suggested Retail Price, dan kemudian pembuatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini harus diketahui bahwasanya ada yang namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pelaksana pengadaan ini, di mana apabila terjadi pemahalan harga mereka bertanggung jawab untuk mengganti.
Jadi ada itu surat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan sudah diaudit. Setelah dilaksanakan, diaudit dan kemudian hasil auditnya yang dilaksanakan oleh BPKP tidak ditemukan adanya temuan kepatuhan yang signifikan, termasuk tidak ditemukan adanya pemahalan harga. Dan oleh karena itu, melihat juga bagaimana konstruksi yang dibuat di LHA kerugian negaranya, saya sebagai akademisi dan sekaligus praktisi mengatakan tidak ada kerugian negara. Tidak ada kerugian negara, meskipun tidak ada kerugian negara. BPKP kalau tidak salah itu menyatakan ada kerugian negara. Ya itu makanya pada saat diuji di pengadilan kan ditanyakan apakah kemudian harga laptop ini fakta persidangan ya. Apakah kemudian harga laptop ini di bawah atau di atas? Di bawah atau di atas. Harga pasaran. Ini kan lebih murah. Jawabannya ya kok lebih murah. Jadi mereka ngakui bahwasanya betul kan itu kan Pak Ari kan mereka ngakui bahwasanya itu lebih murah. Lah kalau dia lebih murah bagaimana kemudian terjadi pemahalan harga? Kan kerugian negara itu terjadi kalau terjadi pemahalan harga, selisih dari pemahalan harga itu yang menyebabkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya. Dengan tidak adanya selisih tersebut, dari mana sumber kerugian negaranya? Itu nggak masuk akal. Ya enggak masuk akal dan enggak mungkin ada seperti itu. Jadi tidak ada kerugian negara, tapi kemudian dianggap sebagai korupsi, bahkan harus membayar uang pengganti 800 miliar rupiah lebih. Saya akan berpendapat membatasi saya sebagai praktisi dan juga akademisi yang ngajar audit. Saya kan pengajar sekarang nih di perguruan tinggi. Nah, saya katakan bahwasanya yang pertama aspek kerugian. Kerugian itu fakta persidangan. Kerugiannya nggak ada menurut Anda ya? Nanti kita akan. Kerugian itu fakta persidangan itu menunjukkan diakui oleh auditornya bahwa harganya di bawah harga pasar. Artinya tidak ada kerugian negara. Itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua prosedur pengadaan. Prosedur pengadaan ini unsur perbuatan, Mas. Prosedur pengadaan itu pertama pelaksananya adalah LKPP yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian kedua tadi yang saya sampaikan itu dilengkapi dengan apa yang kita sebut dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kalau ada pemahalan diganti. Kalau ada pemahalan diganti. Kemudian yang ketiga dilakukan audit kepatuhan setelah itu dilaksanakan untuk mengetahui ada nggak oleh siapa masalah nih? Oleh BPKP 2020-2021. Kalau dalam hasil audit itu ada pemahalan maka SPTMJ tadi kan jadinya otomatis berjalan. Dan tidak ada hasil itu? Tidak ada. Kemudian yang keempat nih yang paling penting, posisi Nadiem sebagai menteri itu tidak terlibat di dalam teknis operasional pengadaan. Ini hal-hal yang penting juga. Dan yang paling penting ada satu lagi. LHA kerugian negara itu harus, karena dia adalah LHA, adalah laporan hasil audit investigasi, harus mengungkap siapa, melakukan apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Terkait yang menyebabkan terjadinya pemahalan harga. Nah, LHA kerugian negara ini tidak pernah mengungkap itu. Laporan hasil analisa itu? Tidak, laporan hasil audit kerugian negara. Itu standar bahwasanya laporan hasil audit harus mengungkap siapa melakukan apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Dan tidak ditemukan adanya fraud di situ? Ya artinya paling tidak di dalam laporan itu tidak disangkakan. Dia menjelaskan ada metode yang mereka gunakan pendekatan yang dia sebut rekalkulasi itu. Dan kemudian entah bagaimana, tetapi kemudian tidak dijelaskan. Kalau terjadi pemahalan harga siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana proses, kan pemahalan harga itu kan terjadi akibat katakan terjadi persekongkolan. Kalau tidak ada persekongkolan karena dia misalnya kelalaian tidak jadi pidana dong. Ini terjadi karena orang sengaja bersekongkol. Nah itu kan harus diungkap di dalam LHA. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mereka melakukannya? Kapan? Di mana? Nah itu tidak ada. Jadi saya tidak akan kemudian menilai putusan hakim, tetapi dalam pendapat profesional yang saya kuasai sebagai praktisi dan juga sebagai akademisi, itulah yang terjadi. Dan Anda menilai dari semua apa yang Anda analisis tadi, Anda bingung kenapa kemudian ini bisa dianggap salah? Karena tidak ada satu pun celah kesalahan menurut Anda. Kalau saya punya pendapat begini, mungkin, tapi ini pendapat saya, ini bagian ini bukan pendapat profesional. Tadi pendapat profesional, Iman. Sekarang ini pendapat saya sebagai pengamat mungkin, karena sebelumnya sudah diputus IBAM bersalah.
pada saat proses pengadilan IBAM, kemudian IBAM ini ada kasus yang lain ya? Ya, yang swasta, itu strategi pembelaannya tidak sampai sedetil dan sedalam ini. Jadi mungkin hakim harus, kalau ini berbeda kan nggak konsisten putusannya. Mungkin seperti itu, tapi saya nggak tahu. Tanya sama Profesor Gayus kalau soal itu. Ya, tapi ada banyak kemudian misalnya orang yang kemudian tidak bersalah, lalu kemudian dia masuk sidang, ditahan, maka kemudian pada saat putusannya kemudian dipaskan ya dengan waktu dia untuk keluar, kan banyak seperti itu juga. Jadi itu artinya menyesuaikan yang salah sebelumnya. Tapi apakah itu yang terjadi? Itu sudah masalah hukumnya. Tetapi dalam konteks tata kelola dan audit itulah yang terjadi. Dari sisi konteks kasusnya, Anda tidak melihat ada celah sedikit pun yang Nadiem lakukan merupakan kesalahan? Nggak ada, karena Nadiem tidak terlibat. Tidak ada. Karena Nadiem tidak masuk dalam proses. Seandainya ada masalah, sedikit pun celah tidak ada. Nggak ada, karena gini. Kan kalau orang melakukan perbuatan pidana itu, tanya nih Profesor Gayus, dia ahlinya, kan ada giumnya Prof ya. Ada causa proxima, non remota, spektator. Yang diperhatikan tuh akibat langsung. Apa nih yang langsung nih? Ada orang naik mobil tabrak anak-anak muda. Ditanya, Anda kenapa sampai nabrak? Bapak sih beliin gua mobil. Kan padahal sebenarnya bukan karena bapaknya beliin mobil, tapi karena pada saat dia mengendarai mobil, mungkin dia masuk ke jalan yang berlawanan arah dan sebagainya. Jadi yang paling dekat yang menyebabkan, yang bisa dibuktikan bahwa itu yang menjadi penyebab. Ini istilahnya itu teori kausalitas. Nah, itu yang saya sampaikan dalam pandangan saya sebagai profesional. Kalau mau dicari salahnya pasti ada, seperti kasus mobil tadi. Enggak. Ini dalam kasus ini kan kasusnya adalah kasus pengadaan laptop. Iya. Kasus pengadaan disebut Chromebook di situ, itu bukan merek. Chromebook di situ adalah menggambarkan bahwa laptop ini menggunakan Chrome Device Management, yaitu alat kendali yang digunakan oleh pemerintah untuk memantau apakah kemudian laptop itu memang digunakan untuk pendidikan. Karena bisa digunakan untuk yang lain, misalnya untuk pinjol, misalnya untuk melihat hal-hal yang tidak diperkenankan. Nah, Chrome Device Management ini digunakan untuk memantau, ini dipakai benar nggak untuk pendidikan. Kalau dia dipakai untuk kegiatan selain kegiatan pendidikan, maka bisa dimatikan. Ini canggih sekali. Nah, dalam kasus yang ini, artinya dalam kasus pengadaan ini, tidak mungkin Nadiem itu dianggap bersalah. Karena dia tidak terlibat dalam prosesnya. Dia pembuat kebijakan. Kebijakan kan tidak bisa dipidana. Di dalam kebijakan itu ada proses pengadaan. Nah, kalau kita anggap proses pengadaan ini ada masalah, maka mereka yang melaksanakan proses pengadaan ini kan, siapa yang melaksanakan proses pengadaan ini? Proses pengadaan ini kan dilaksanakan oleh LKPP. Saya tidak mengatakan LKPP bersalah, karena LKPP lah yang kemudian memilih yang namanya penyedia, seperti itu. LKPP lah kemudian yang menetapkan harga, menentukan bisa tayang atau tidak, seperti itu gambarnya. Tetapi LKPP dalam hal ini sudah melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan ketentuannya. Namun apabila dianggap ada masalah, ada persekongkolan, maka yang akan diuji di sini adalah apakah LKPP, prinsipal dan distributor bersekongkol. Kan tidak ada hal yang seperti itu. Bahwa kemudian ada keuntungan dari perusahaan Nadiem dalam hal ini adalah aplikasi karya anak bangsa, aplikasi ojek online. Saya pikir itu tidak dibicarakan di pengadilan. Yang dibicarakan ada penambahan modal dari Gojek barangkali ke akap, bukan keuntungan barangkali. Yang kemudian ada terkait dengan penambahan Google. modal, ada penambahan modal Google ke aplikasi karya anak bangsa. Yang kita sama-sama tahu, bagi kita yang mengerti mengenai masalah tata kelola perusahaan, corporate governance, penambahan modal itu berdampak buruk pada pemegang modal yang lama, karena modalnya terdilusi dan kemudian jatah dividennya jadi berkurang gitu loh. Karena ada orang masuk baru, maka yang terjadi adalah milik dia itu turun. Voting rights-nya jadi berkurang. Karena ada voting rights-nya jadi berkurang. Kemudian apalagi yang berkurang? Jatah dividennya tuh jadi berkurang. Bukan gitu keuntungan itu. Bukan untung, kan jadinya rugi. Itu posisinya. Walaupun masuk modal, arus fresh money. Ya kan itu kan capital flow. Kan masuk modal itu kan bukan masuk ke kantong pribadi para pemegang saham. Pemegang sahamnya ada banyak. Pada saat Google masuk ke dalam akap, itu posisi saham Nadiem Makarim 3,46%. Setelah dia masuk jadi 3,40%, berkurang kan jadinya. Nah, dengan pengurangan itu kan dalam tanda kutip kan terjadi pengurangan manfaat. Dirugikan justru. Pengurangan manfaat itu bisa kita katakanlah to some extent dirugikan, seperti itu.
Kemudian ada satu hal lagi, pengurangan voting right itu juga mengurangi seandainya perusahaan membagikan dividen, jatah dividennya berkurang. Itu gambaran awalnya seperti itu. Jadi mau dari sisi manapun Anda tidak melihat ada celah Nadiem salah di sini. Saya akan menggunakan saya akan menggunakan bahasa ini. Kasusnya kan kasus pengadaan laptop. Ya, itu kan kemana-mana sebenarnya itu cerita itu. Dalam kasus pengadaan laptop ini Nadiem jelas tidak bersalah. Tidak bersalah. Jelas tidak bersalah. Saya garis bawah itu. Dan saya akan kembali saat lagi tetap sama kami di Rakyat Bersuara.